Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi sahabat di channel One Opini dimanapun Anda berada saat ini. Pada video kali ini kita akan membahas di mana Bareskrim Polri telah memanggil teman-teman dari Bapak Jokowi sewaktu beliau bersekolah pada waktu itu, mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah. Dan Bareskrim Polri ini telah mengambil sampel ijazah dari teman-teman Bapak Jokowi untuk membandingkan ijazah milik Bapak Jokowi itu sendiri, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam uji lab atau laboratorium untuk diteliti oleh ahli forensik itu sendiri. Tidak seperti pakar digital yang katanya seperti Rosuryo dan Rismon, yang dimana mereka ini langsung mengklaim bahwa ijazah milik Bapak Jokowi itu palsu dan mereka mengambil sampel dari internet. Dan kemudian Rismon ini meminta bantuan kepada Keraton Sultan Jogja, minta perlindungan. Nah, bagaimana videonya? Kita tonton sama-sama berikut ini. Kedatangan kami ke Polresta Surakarta adalah dalam rangka menindaklanjuti adanya dumas dari TPUA terkait ijazah palsu Bapak Insinyur Joko Widodo. Kami sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan ini sekitar 1 bulan berada di wilayah Jogja dan Surakarta, di mana kami saat ini adalah kegiatan untuk mengambil sampel pembanding, di mana itu adalah salah satu dari kegiatan penyelidikan, di mana kita memerlukan sampel pembanding untuk uji lab form. Adapun kegiatan ini adalah kegiatan pelayanan kami kepada masyarakat agar mempermudah dan mempercepat proses penyelidikan, di mana dari sampel yang diberikan adalah sampel dari rekan Bapak Joko Widodo, ijazah dari rekan saat di SMA dan saat kuliah. Ini yang nantinya akan kita jadikan uji pembanding yang dilaksanakan oleh lapor. Dalam kegiatan ini kami di samping uji lapor ataupun menguji dokumen-dokumen yang ada, kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan, yaitu pemeriksaan. Kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Saat ini prosesnya masih dalam proses penyelidikan. Untuk tindak lanjut lebih lanjut, kami akan terus melaksanakan penyelidikan sehingga nantinya akan bisa kita jadikan untuk kira-kira perkara ini diberikan kepastian hukum. Apa kepastian hukumnya? Apakah itu benar sesuai yang diadukan? Kalau sesuai yang diadukan, tentu saja kita akan melaksanakan proses penyidikan lebih lanjut. Namun kalau tidak sesuai dengan apa yang diadukan dan kita lihat secara saintifik, kita pengujiannya secara saintifik, laboratoris, dilaksanakan oleh Puslapfor. Makanya oleh karena itu kami dari tim Bareskrim dan Lapor saat ini datang ke Polresta Surakarta karena untuk mempercepat, karena beberapa rekan Bapak Joko Widodo itu berada di wilayah Solo dan Surakarta, Solo dan Yogyakarta. Kemudian di samping ijazah kami juga menguji berbagai dokumen yang ada di UGM, baik itu dokumen saat beliau mendaftar dan dokumen-dokumen yang didalilkan oleh pendumas. Pendumas kan mendalilkan adanya ijazah palsu, skripsi palsu, dan lain sebagainya yang diadukan oleh pendumas. Tentu saja kita akan menguji semuanya secara saintifik yang tidak terbantahkan. Hasilnya seperti apa? Tentu saja kita menunggu hasil yang dilaksanakan oleh laboratorium forensik. Seperti tadi kami sampaikan, kedatangan kita saat ini adalah menguji beberapa pembanding, yaitu ijazah teman SMA, teman kuliah, dan nantinya endingnya adalah kami akan menguji secara saintifik dengan pembanding-pembanding itu adalah
ijazah yang dimiliki oleh Bapak Jokowi. Sementara itu yang kami sampaikan kepada rekan-rekan media. Waduh, Jokowi. Kenapa lo nggak menyerah aja kok? Ya, kepada Baginda Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, ya, Bapak Sultan, tolonglah Pak ditengahi nih Pak, ya, supaya ada mereka konvers. Kalau bisa saya bertiga juga diundang lagi dan Bapak Sultan yang hadir di situ, supaya mendesak UGM menyajikan data-data yang 34 itu. Tetap parah ada itu, nggak berani kau keluar statement kan, bersembunyi di toilet rektorat itu ya kau, Emilia, gara-gara kau lah, ya, UGM hancur sehancur-hancurnya. Salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Orang ini apa sih yang dia cari? Emang nggak ada kerjaan kau tuh ya? Hah? Yang kau kejar itu ijazah palsunya Jokowi. Kalau kau udah punya ijazah palsunya Jokowi, kau tunjukkan nanti di pengadilan, ya kan? Kau tunjukkan aja palsunya di mana. Aslinya kan di Jokowi. Terus apa yang kau dapatkan kalau kau dapatkan ijazah? Misalkan, tapi saya nggak percaya. Kalau Jokowi palsu, terus apa yang kau dapatkan? Puas kau gitu? Gak bakalan. Jokowi itu bukan orang bodoh kayak kau itu. S3 tapi nggak ada apa-apanya. Jokowi hanya S1 tapi bangga dia bisa melakukan segala macam. Dia bisa mengendalikan Indonesia selama 10 tahun, mengendalikan jenderal-jenderal, mengendalikan ahli-ahli pakar-pakar politik di partai. Lo nggak ada apa-apanya. Pak Prabowo Subianto, Anda membiarkan masalah ini atau mau menyelesaikan? Siapa lo? Perintah-perintah Prabowo. Lu milih kagak, dukung kagak, lu perintah-perintah. Ngapain lu datang ke Prabowo? Nggak bakalan lu diterima. So jagoan kan? Akhirnya apa yang terjadi? Sosok jagoan ini, apa yang terjadi? Ini dia. Salah Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi, walaupun saya ahli bisa salah. Ahli apa ya? Ahli nipu ya? Ahli kompor, provokator. Nggak tahu terima kasih. Negara ini di tangan Jokowi banyak perubahan. Dasar. Apakah ini menjadi akhir dari karir politik seorang ahli digital forensik yang selama ini menyala-nyala dalam membahas ijazah Bapak Jokowi? Dan dengan yakin mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi adalah palsu. Tapi hal yang perlu kalian tahu, ahli digital forensik tersebut lulusan S3 Jepang, yang dimana pemberitaannya hari ini cukup memalukan. Maling teriak maling. Informasi yang saya lihat dan saya baca, ada informasi dari Universitas Yamaguchi, universitas yang dimana sang ahli digital forensik mendapatkan S3, yaitu Universitas Yamaguchi. Universitas Yamaguchi mengatakan kalau universitas tersebut tidak pernah mengeluarkan S3 kepada sang ahli digital forensik yang selalu menyala-nyala. Ini dia. Udah dibaca? Pada intinya, Universitas Yamaguchi mengatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata tidak pernah dikeluarkan oleh kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata diduga hasil editan. Menyala. Jangan pernah lawan orang baik. Giliran Anda yang akan dikuliti. Ai cacam ya Allah ya Rob, astagfirullahalazim. Rismon sianipar, kau malu-malukan tanah Batak dan tanah Sumatera. Astagfirullah, kau terus memburu ijazah palsunya Pak Jokowi. Ternyata terbongkar sudah bahwa ijazah kamu itu diduga palsu, ditemukan oleh yang benar-benar ahli digital forensik, Mas Joshua. Nah, angkat tangan saya sama Mas Joshua. Sekarang membuktikan, bukan kaleng-kaleng Mas Joshua kamu bisa menembus ke Jepang. Salut saya. Kawan-kawan, saksikan berita yang hangat ini. Ternyata ijazahnya si Resmond Rai Lobok muka codot ternyata palsu, kawan. Salam waras. Memalukan kami Sumatera ini muka codot ini, malukan kami orang Sumatera.
Dasar kau Rismon, kau kena kau.